Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rais Surenggana. NIM S1B0190013. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum pengukuran besaran listrik. Yang dimana dalam judul percobaan praktikum keempat, yaitu pengukuran energi listrik. Nah, kita buka. Nah, ini ya tugas video. Untuk pembuatan video simulasi terdapat percobaan yang di sini saya akan menjelaskan judul percobaan ada dua sebenarnya. Yang pertama ada pengukuran energi listrik satu fasa. Yang kedua pengukuran energi listrik 3 fasa. Nah, lalu di sini judul percobaan yang saya ambil yaitu pengukuran energi listrik 3 fasa. Nah, jadi yang ada 3 macam sumber 3 fasa. Yang pertama daya aktif, yang kedua daya semu, dan yang ketiga daya reaktif. Apa itu daya aktif? Daya aktif adalah daya yang sesungguhnya dibutuhkan oleh beban. Satuan daya aktif adalah W, watt, dan dapat diukur dengan menggunakan alat ukur listrik wattmeter. Daya aktif pada beban yang bersifat resistansi, di mana tidak mengandung induktor grafik gelombang tegangan dan arus sefasa, sehingga besar daya sebagai perkalian tegangan dan arus menghasilkan dua gelombang yang keduanya bernilai positif. Besarnya daya aktif adalah P, sisa puncak dibagi menjadi dua untuk mengisi celah-celah kosong sehingga kedua rongga terisi oleh dua puncak yang mengisinya. Nanti ada sejenis gelombang di scope-nya nanti. Saya jelaskan pengertiannya dulu. Terus yang kedua ada yang namanya daya semu. Apa itu daya semu? Daya semu adalah daya yang dihasilkan dari perkalian tegangan dan arus listrik. Daya semu merupakan daya yang diberikan oleh PLN kepada konsumen. Satuan daya adalah VA, volt ampere. Beban yang bersifat daya semu adalah beban yang bersifat resistansi. Contohnya lampu pijar, serika listrik, kompor listrik, dan sebagainya. Dari peralatan listrik atau beban pada rangkaian listrik yang bersifat resistansi tidak dapat dihemat karena tegangan dan arus listrik sefasa. Perbedaan sudut fasa adalah 0 derajat dan memiliki nilai faktor daya adalah 1. Nah, yang ketiga, apa itu daya reaktif? Daya reaktif adalah daya yang dibutuhkan untuk membentukkan medan magnet atau daya yang ditimbulkan oleh beban yang bersifat induktif. Satuan daya reaktif adalah VAR, volt ampere reaktif. Untuk menghemat daya reaktif dapat dilakukan dengan memasang kapasitor pada rangkaian yang memiliki beban bersifat induktif. Hal serupa sering dilakukan pada pabrik-pabrik yang menggunakan motor banyak menggunakan beban berupa motor-motor listrik contohnya. Nah, sekarang kita mulai lakukan simulasi dengan mengklik play pada MATLAB segitiga. Yang saya akan berikan gambaran simulasinya. Oke, ini dia. Jadi tekan dulu sambil menunggu. Oke, sedang dikompling. Tunggu sementara. Oke, sudah. Nah, ini dia. Ini merupakan gelombang yang dimaksud pada MATLAB. Tekan dulu. Oke, di sini bisa kita lihat. Di sini ada energi P kifar VABC IABC. Nah, menjelaskan alat ukur kalorimeter 3 fasa secara umum. Nah, yaitu ada itu suatu listrik yang menggunakan 3 pengantar yang punya 3 tegangan gitu.
Nah, KH meter ini merupakan suatu alat yang digunakan untuk menghitung gitu dari jumlah energi listrik yang digunakan dalam tegangan pada rangkaian listrik gitu. Nah, dan ini memiliki 3 penghantar gitu. Nah, sekarang masuk ke simulasi MATLAB. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, terdapat sumber tegangan 3 fase yang memiliki 3 output yang dimana akan masuk dari output A, B, dan C. Nah, pengukuran tegangan yang ABC ini pengukuran V, I dari 3 fase ini. Nah, dia memiliki 5 output gitu, yang dimana 3 output yang di bawah ini akan terhubung ke beban gitu, yang memiliki 3000 watt dan 750 Hz pada 400 VRMS dan frekuensi 50 Hz gitu. Nah, kemudian output yang pertama VABC ini nanti akan memiliki 2 arus gitu. Yang pertama itu VABC, yang kedua terhubung ke RMS-nya gitu, VRMS gitu. Nah, nanti VRMS ini akan masuk ke tegangan. Nah, nanti di sini juga dia masuk ke VABC, skopnya gitu. Nah, dari output VABC dia memiliki IABC, memiliki 2 aliran juga. Dia akan terinput ke IABC. Nah, terus nanti input yang kedua akan terbagi 2 juga, masuk ke IRMS gitu, dan akan masuk ke skup juga gitu. Ini kan ada kabelnya. Nah, kemudian dari power 3 fase memiliki output gitu. Inputannya tadi kan VABC dan IABC gitu. Nah, dia ini memiliki output pertama P dan yang kedua Q. P ini output terhubung ke W gitu sebagai daya aktif P. Nah, nanti yang Q masuk ke kifar yang memiliki 2 keluaran. Keluaran keduanya nanti terhubung ke skup. Nah, ini kan kabelnya. Nah, sekarang kita akan mencoba jumlah dari R dan L-nya gitu. Ini kan ubahlah beban seperti tabel. Nih. Nah, di sini 3000 dan 750. Nah, oke, setelah oke terus running. Oke. Nah, nanti di sini kan R sebanyak 3000 dan L 750 ini akan menghasilkan power dalam bentuk watt itu 3850 gitu. Dan kifarnya 3723. Nah, di sini kan nanti terdapat scope. Nah, scope-nya ini kan bentar dulu. Sudah keluar. Oke, sudah keluar. Nah, nanti scope-nya itu dari energi, dari watt per detik. Nah, bisa kita tarik kesimpulan semakin lama suatu energi yang digunakan, maka watt-nya bebannya semakin besar gitu. Nah, ini kan garisnya. Nah, yang kedua P aktif, yang dimana nanti data awal dari P ini naik. Nah, yang pertama akan terus nurun, terus konstan. Nah, sesuai waktu yang diberikan gitu. Sama dengan kifar, tapi kifar ini dari awalnya rendah gitu. Nah, kemudian naik, terus konstan gitu. Nah, lalu VABC dan IABC ini memiliki gelombang gitu. Nah, satu gelombang, lembah, gelombang, lembah, gunung, lembah gitu kan. Nah, nanti sekarang kita akan mencoba kembali dari MATLAB yang kedua. Tabel yang kedua. Nah, 3100 dan 760. Nah,
3100, aduh, 3100 R 760, klik OK, run. Nah, nilai running dari 3100 dan L 760 itu P-nya 3992. Nah, kifarnya 3825 gitu. Nah, dari semua data ini kan sudah ada nih tabelnya nih, udah ada. Nah, yang saya terus, nah ini kan nih. Nah, beban resistor 3000 yang kita pakai tadi, induktornya 750, percobaan awal P reaktifnya 3850, kifarnya 3723, energi 577,4, tegangan 400, arus 4,463 gitu. Ya. Nah, maupun 3100, yang kedua 3100, induktornya 720, reaktifnya 3952, kifarnya 3825, energinya 598,6, tegangan 400, arus 4,607 gitu. Begitupun semuanya gitu, sama gitu, 3200 10 kita taruhkan di bagian bebannya gitu. Di sini nanti kita ubah di sini. P-nya berapa, terus R-nya berapa, L-nya berapa gitu kan. Nah, sama saja gitu kan. Nah, tadi ini kan nominal ini VRMS-nya itu kan 400 nih, 400 kan. Nah, terus nominal fasenya itu VRMS-nya itu 400. Terus frekuensinya 50 kan. Nah, di sini P-nya kita tinggal cuma ganti gitu. Nah, bebannya bagian bebannya gitu. Bebannya itu tadi kan 3000, saya ganti dengan 3100 pada tabel yang kedua. Dan terus L-nya itu 760 gitu kan. Nah, maka ketemulah hasil tabel yang ini gitu. Nah, inilah tabelnya gitu. Ya, data hasilnya gitu. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf, banyak-banyak minta maaf. Dan semoga bermanfaat dari video ini. Terima kasih. Sekian. Saya Ahmad Rais Surya Suringgana, NIM 1B 019.